Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan bagi kita semua. Terima kasih banyak karena telah menyempatkan waktunya untuk hadir dalam presentasi siang hari ini. Pertama-tama, perkenalkan kami dari kelompok 1 yang beranggotakan Dwi Putri, Fauzia Novi, Askia Rodlia, Salis Nurul, dan yang terakhir yaitu saya sendiri Hadistiani Yusuf sebagai moderator pada presentasi kali ini. Dalam kesempatan ini, kelompok kami akan menjelaskan mengenai sosial media dan big data. Nah, apa sih sosial media dan big data itu? Perkembangan teknologi memberikan banyak perubahan dalam kehidupan manusia, salah berdampak pada kebiasaan dan perilaku masyarakat. Kini, teknologi telah memudahkan pekerjaan banyak orang, salah satunya dengan kehadiran banyaknya media sosial. Tak digunakan untuk komunikasi pribadi, media sosial memiliki banyak fungsi lainnya yang seiring berjalan waktu semakin banyak. Next. Baik, saya akan menjelaskan lebih lanjut mengenai pengertian sosial media. Sosial media atau sering disebut media sosial adalah media online yang menduduki interaksi sosial. Media sosial menggunakan teknologi berbasis web yang mengubah komunikasi menjadi dialog interaktif. Beberapa jenis situs media sosial populer saat ini antara lain yaitu ada Instagram, Twitter, Facebook, TikTok, hingga YouTube. Definisi lain dari media sosial juga dijelaskan oleh Van Dijk, yang mengungkapkan bahwa media sosial adalah platform media yang memfokuskan pada eksistensi penggunaan yang memfasilitasi mereka dalam beraktivitas maupun berkolaborasi. Maka dari itu, media sosial dapat dilihat sebagai fasilitator online yang menguatkan hubungan. Fungsi media sosial itu sendiri yaitu sebagai berikut. Yang pertama, media sosial adalah media yang didesain untuk memperluas interaksi sosial manusia menggunakan internet dan teknologi web. Yang kedua, media sosial berhasil mentransformasi praktik komunikasi searah media siaran dari suatu institusi media ke banyak audiens atau one-to-many menjadi praktik komunikasi dialog antar banyak audiens, money to money. Yang ketiga, media sosial mendukung demokrasi pengetahuan dan informasi, mentransformasi manusia dari pengguna isi pesan menjadi pembuat pesan itu sendiri. Yang selanjutnya ada manfaat media sosial. Yang pertama sebagai sarana belajar, mendengarkan, dan menyampaikan. Misalnya, banyak media sosial yang dapat dimanfaatkan untuk belajar melalui beragam informasi, data, dan juga isu yang termuat di dalamnya. Yang kedua, ada sarana dokumentasi, administrasi, dan juga integrasi. Contoh-contohnya yaitu membuat blog organisasi, mengintegrasi berbagai lini di perusahaan, menyebarkan konten yang relevan sesuai dengan target di masyarakat, dan juga memanfaatkan media sosial sesuai dengan kepentingan visi, misi, tujuan, efisiensi, dan efektivitas operasional organisasi tersebut. Kemudian yang ketiga ada sarana perencanaan, strategi, dan juga manajemen. Nah, misalnya itu melakukan promosi, menargetkan pelanggan setia, kemudian menghimpun loyalitas customer, kemudian menjajaki market, dan juga mendidik publik sampai menghimpun respon masyarakat. Yang keempat sebagai sarana kontrol, evolusi, dan pengukuran. Artinya, media sosial berfaedah untuk melakukan kontrol organisasi dan juga mengevaluasi berbagai perencanaan dan strategi yang telah dilakukan. Selanjutnya, ada jenis-jenis media sosial. Contohnya yaitu ada bookmarking, kemudian ada Flickr, kemudian ada Weikai, kemudian ada creating opinion, dan juga ada jejaring sosial.
Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang pengertian Big Data. Big Data adalah kumpulan proses yang terdiri dari volume data dalam jumlah besar yang terstruktur maupun tidak terstruktur, dan digunakan untuk membantu kegiatan bisnis. Big Data sendiri merupakan pengembangan dari sistem database pada umumnya. Definisi dari Big Data juga dapat dibagi menjadi 3 bagian. Yang pertama yaitu volume, yaitu ukuran data yang dimiliki oleh Big Data memiliki kapasitas yang besar. Selanjutnya yaitu ada velocity. Kecepatan transfer data juga sangat berpengaruh dalam proses pengiriman data dengan efektif dan stabil. Selanjutnya yaitu variety, yaitu jenis variasi data yang dimiliki oleh Big Data lebih banyak daripada penggunaan sistem database SQL. Next. Big Data sendiri memiliki beberapa fungsi penting dalam proses pengembangan dan penyempurnaan sebuah aplikasi. Berikut ini merupakan beberapa fungsi terkait Big Data. Yang pertama, dapat menentukan penyebab suatu masalah, kegagalan secara real-time. Fungsi pertama Big Data ini adalah menentukan dan menganalisa beberapa penyebab dari suatu permasalahan yang terjadi di dalam sistem. Yang kedua ada pengambilan sebuah keputusan yang cerdas dan tepat. Big Data juga digabungkan dengan sistem dan perangkat teknologi cerdas seperti IoT dan AI atau Artificial Intelligence. Tugasnya adalah untuk memberikan dan menyimpan data dan informasi yang dibutuhkan dalam pengembangan sebuah produk. Yang ketiga, mendeteksi sebuah anomali atau perilaku yang menyimpang dalam struktur bisnis. Fungsi yang ketiga ini adalah mampu untuk mendeteksi secara cepat dan tepat bentuk proses atau kegiatan yang menyimpang dan berhenti karena ada kesalahan dari sisi teknis maupun non-teknis. Yang terakhir, yaitu mengurangi biaya, waktu, dan meningkatkan performa produk aplikasi. Penyimpanan data dengan menggunakan sistem Big Data juga dapat mengurangi biaya yang harus dikeluarkan oleh perusahaan. Next. Kemudian, manfaat Big Data, banyak sekali kemudahan yang dimiliki oleh Big Data dari sisi fungsional dan fitur yang dimiliki. Manfaat Big Data sendiri dibagi menjadi 2. Yaitu yang pertama di bidang teknologi informasi. Penggunaan perangkat mobile. Saat ini penggunaan perangkat seperti smartphone, tablet, iPod, dan lain-lain sering kita jumpai karena telah mendukung dan support dengan berbagai sistem aplikasi. Nah, yang kedua, media sosial. Hampir setiap orang menggunakan yang namanya media sosial untuk mengakses berbagai informasi dan membagikan kegiatan keseharian pribadi. Seperti mengupload foto, video, maupun teks ke dalam aplikasi tersebut. Ketiga, perangkat cerdas. Sistem cerdas ini banyak dikembangkan oleh negara-negara maju seperti China, Jepang, Amerika, dan lain-lain. Salah satu manfaat yang dimiliki oleh perangkat cerdas adalah mampu membantu kegiatan manusia dengan lebih efektif dan lebih efisien. Dan yang keempat, ada media digital. Big Data juga mempengaruhi dari sisi penggunaan media digital, contohnya penggunaan fitur pada website dan aplikasi streaming seperti Spotify dan Netflix. Yang kedua, yaitu dibagi ke bidang bisnis. Yang pertama, meningkatkan sistem operasional bisnis. Untuk meningkatkan produktivitas dan efektivitas bisnis yang akan dirintis, tentu memerlukan sumber daya yang memadai. Salah satunya akan kebutuhan data yang terus meningkat. Big Data dapat mengatasi permasalahan data dengan kebutuhan yang besar untuk membantu proses operasional bisnis.
Yang kedua, Customer Relationship Management atau CRM. Yang terakhir yaitu mengoptimalkan pengalaman penggunaan aplikasi. Penggunaan perangkat mobile terus meningkat sehingga perlu adanya optimasi dari sisi software dan hardware. Selain itu, penyimpanan data dari sisi software dan hardware berpengaruh terhadap optimalisasi sebuah aplikasi. Dengan big data, proses transfer dan manajemen data berjalan lebih cepat dan akurat. Cukup sekian presentasi dari kelompok kami. Mohon maaf apabila ada tutur kata yang kurang berkenan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.